Video kali ini saya akan menjelaskan secara singkat kepada Anda mengenai apa itu Metaverse, kemudian teknologi yang ada di dalam Metaverse. Metaverse adalah platform DeFi nomor 1 di dunia, yang mana arti dari DeFi itu adalah Decentral Finance. Metaverse ditemukan atau dirancang dan diciptakan oleh Lado Ovchinnikov dari Rusia, yang mana sistem yang digunakan atau diterapkan di Metaverse sudah ada sejak tahun 2020 hingga sekarang di dalam 3 blockchain yang berbeda, yakni Ethereum, Tron, Binance. Dan terbukti masih berjalan hingga sekarang dan masih menghasilkan bagi mereka yang menjalankan bisnisnya. Selanjutnya kita akan membahas apa itu DeFi. DeFi menggunakan teknologi blockchain serta cryptocurrency yang menghapus adanya perantara saat bertransaksi, ungkap Mike Edwards, seorang CEO perusahaan investasi DeFi kedua di Inggris bernama Dispersion. Ada aktor di tengah itu membuat aktivitas berjalan menjadi lebih cepat, murah, efisien serta aman. DeFi dibangun di atas Ethereum, sebuah platform kripto nomor 2 terbesar di dunia. Penggunanya untuk smart contract yakni beroperasi mandiri untuk fasilitas kontrak serta transaksi. Sistem keuangan terdesentralisasi pada intinya memungkinkan pembeli, pemberi pinjaman dan peminjam, antara lain, dapat berinteraksi dengan satu sama lain tanpa melibatkan diri mereka dengan perantara seperti bank, perusahaan dan institusi, jelasnya. Edward mengatakan sifat DeFi adalah transparan dan bisa diakses semua orang. Setiap pengguna memiliki kontrol penuh atas aset mereka dan berinteraksi lewat teknologi dan aplikasi terdesentralisasi. Selanjutnya kita akan membahas tentang apa itu smart contract. Smart contract pertama kali dikenalkan pada tahun 1994 oleh Nick Szabo. Ia memperkenalkan sistem yang memformalisasi dan mengamankan jaringan komputer dengan cara mengombinasikan protokol antar muka para penggunanya. Szabo adalah ilmuwan komputer yang memperkenalkan Bitgold pada tahun 1998, 10 tahun sebelum diluncurkannya Bitcoin. Dia juga menginisiasi ide dibuatnya sistem pembayaran yang mengombinasikan produk sekuritas dan pasar derivatif dalam format beragam. Lulusan Universitas Washington itu menyederhanakan penjelasan mengenai smart contract dengan mengibaratkannya sebagai vending machine, di mana penggunanya hanya perlu memasukkan sejumlah uang dan memilih minuman yang akan dibelinya. Jika jumlah uangnya telah diterima, maka pengguna akan mendapatkan minuman yang diinginkannya dari mesin tersebut. Saat ini smart contract telah menjadi salah satu tipe dari Ethereum. Penggunaan kontrak pintar ini memungkinkan identitas yang anonim dan orang-orang asing tetap bisa melakukan transaksi yang kredibel tanpa supervisi otoritas maupun sistem hukum. Ia meramalkan di masa depan kontrak digital akan menggantikan kontrak fisik yang dinilainya boros sumber daya. Kini, smart contract yang diinisiasi olehnya bahkan diprediksi akan menjadi kunci revolusi jasa keuangan di masa depan. Sifat otonom dari smart contract membuatnya seperti program yang berjalan sendiri. Ia menjalankan program yang dirancang untuknya jika semua persyaratan terpenuhi, tidak peduli siapapun yang telah mengaksesnya. Dengan kata lain, kontrak dibuat bukan atas dasar percaya melainkan atas dasar terpenuhinya semua persyaratan yang telah terprogram. Jika kamu sulit percaya pada orang lain, tentu smart contract cocok untukmu. Dari penjelasan mengenai smart contract di atas maka dapat disimpulkan bahwa sistem force tidak akan dapat dirubah oleh siapapun, termasuk pencipta programnya, dan tidak ada bertentangan dengan hukum dari negara manapun, karena adil dan transparan. Selanjutnya kita akan membahas mengenai blockchain yang digunakan oleh Metaverse yakni blockchain jaringan Polygon. Pada dasarnya, Polygon Matic adalah suatu protokol terdesentralisasi yang bertujuan membangun dan menghubungkan sejumlah jaringan blockchain yang punya kesesuaian dengan Ethereum. Protokol ini juga sering disebut Ethereum's Internet of Blockchain. Adapun protokol ini pertama dirilis di India, tepatnya pada tahun 2017 silam. Pada mulanya, Polygon disebut sebagai jaringan Matic, yang dirancang oleh sejumlah pengembang Ethereum, antara lain, Jayanti Kanani, Sandeep Nailwal, Anurag Arjun. Saat ini, Polygon sendiri mulai dilirik oleh banyak DeFi dan dApps sebagai protokol yang dapat membantu perkembangan produk mereka. Diketahui, telah ada lebih dari 80 dApps yang dibangun dengan Polygon hingga Agustus tahun 2021 lalu. Inilah beberapa dApps yang menggunakan Polygon. Yang pertama adalah QuickSwap. Yang kedua adalah Aavegotchi. Yang ketiga adalah Kogefam. Dan banyak lagi yang lainnya, yang tidak mungkin bisa saya sebutkan satu persatu.
Dari penjelasan di atas maka dapat kita simpulkan bahwa pengembang Metaverse yakni Mr. Lado Oktanikov tidak sembarangan dalam memilih jaringan blockchain. Dia memilih jaringan yang kuat dan digunakan oleh banyak pengembang DeFi lainnya. Selanjutnya kita akan membahas mengenai kripto yang digunakan oleh Metaverse yakni USDT. USDT adalah sebuah aset kripto yang mengklaim nilai per asetnya senilai dengan $1. Sehingga, pergerakan naik turunnya mengikuti kurs dolar, berbeda dengan aset kripto seperti Bitcoin. Pada saat beberapa aset kripto lain mengalami pelemahan beberapa waktu ke belakang, bahkan anjlok cukup dalam, aset kripto yang dirilis oleh Tether Limited ini tetap berada di kisaran angka $1 dengan kecenderungan naik tipis. Menanggapi hal tersebut, menurut CEO Digital Exchange, Dwi Sudarto menilai ketika tren turun biasanya pemegang koin kripto berlomba-lomba membeli aset ini, sehingga menyebabkan harga USDT naik. Dari penjelasan di atas maka dapat kita simpulkan bahwa yang kita transaksikan di dalam Metaverse adalah kripto yang stable coin, yang mana harganya tidak akan anjlok seperti kripto pada umumnya, seperti Bitcoin, Ethereum, BNB, dan lain-lain. Sekian dulu video kali ini, semoga bisa menjadi bahan pertimbangan kalian dalam memilih bisnis yang jangka panjang. Pada video selanjutnya, kita akan membahas mengenai fitur-fitur yang ada di Metaverse. Terima kasih sudah menonton video kami. Bergabunglah bersama kami di Metaverse. Ingat Force, ingat Power.